Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santia, NIM D21040031, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Madako Toli-Toli. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan salah satu materi yang telah diberikan oleh Ibu dosen, yakni mata kuliah pengembangan peserta didik tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada setiap manusia, terutama berkaitan dengan fisiknya. Fastad pada tahun 1992 mengemukakan bahwa panjang bayi menjadi hampir 2 kali pada usia 4 tahun. Anak laki-laki dan perempuan pada usia 10 tahun hampir sama tingginya. Pengertian perkembangan. Menurut Santrok dan Yusen pada tahun 1992, perkembangan adalah pola gerakan atau perubahan yang dimulai pada saat terjadi pembuahan dan berlangsung terus selama siklus kehidupan. Sebagian perubahan-perubahan yang terjadi pada diri seseorang merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangannya, sedangkan sebagian lagi dari perubahan-perubahan itu tidak ada kaitannya sama sekali. Schaeffer dan Hafnung membedakan 3 tipe domain perkembangan, yaitu perkembangan fisik mencakup pertumbuhan biologis, misalnya pertumbuhan otak, otot, tulang, serta penuaan dengan berkurangnya ketajaman pandangan mata dan berkurangnya kekuatan otot-otot. Perkembangan kognitif mencakup perubahan-perubahan dalam berpikir, kemampuan berbahasa yang mencakup melalui proses belajar. Perkembangan psikososial berkaitan dengan perubahan-perubahan emosi dan identitas pribadi individu, yaitu bagaimana seseorang berhubungan dengan keluarga, teman-teman, dan guru-gurunya. Ketiga domain tersebut pada kenyataannya saling berhubungan dan saling berpengaruh. Sejak tahun 1980-an semakin diakui pengaruh keturunan terhadap perbedaan individu. Menurut Santrok tahun 1992, semua aspek dalam perkembangan dipengaruhi oleh faktor genetik. Aspek-aspek yang paling banyak diteliti sehubungan dengan pengaruh genetik ini ialah kecerdasan dan temperamen. Proses perkembangan. Berikut ini adalah beberapa hal yang mendasari proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang pertama, masa perkembangan yang cepat. Pada anak terjadi pertumbuhan yang cepat dibandingkan dengan pertumbuhan yang dialami spesies lain. Perubahan fisik misalnya pada tahun pertama lebih cepat daripada tahun-tahun berikutnya. Kemudian yang kedua, pengaruh yang lama. Alasan lainnya mengapa mempelajari anak ialah bahwa peristiwa-peristiwa dan pengalaman-pengalaman pada tahun-tahun awal memberikan pengaruh yang lama dan kuat terhadap perkembangan individu pada masa-masa berikutnya. Kemudian yang ketiga, proses yang kompleks. Para peneliti yang mencoba memahami perilaku orang dewasa yang kompleks berpendapat bahwa mengkaji tentang bagaimana perilaku itu pada saat masih sederhana dan sangat berguna. Misalnya ialah bahwa kebanyakan orang dapat membuat kalimat yang panjang dan dapat mengerti oleh orang lain. Yang keempat, nilai yang diterapkan. Kebanyakan ahli psikologi perkembangan melakukan penelitiannya dalam laboratorium dan seringkali mengkaji pertanyaan-pertanyaan teoritis berdasarkan hasil penelitiannya. Kemudian yang kelima, masalah yang menarik. Anak merupakan makhluk yang mengagumkan dan penuh teka-teki, serta menarik untuk dikaji. Kemudian anak umur 2 tahun untuk mempelajari bahasa ibunya dan kreativitas anak untuk bermain dengan temannya merupakan 2 hal dari karakteristik anak yang sedang berkembang. Misalnya, banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan anak yang merupakan misteri dan menarik. Untuk memudahkan pemahaman tentang perkembangan, maka dilakukan pembagian berdasarkan waktu-waktu yang dilalui manusia dengan sebutan fase. Santrok dan Yusen membaginya atas 5, yaitu fase prenatal atau saat dalam kandungan, fase bayi, fase kanak-kanak awal, fase anak akhir, dan fase remaja. Perkiraan waktu ditentukan pada setiap fase untuk memperoleh gambaran waktu suatu fase itu dimulai dan berakhir. Yang pertama, fase prenatal atau saat dalam kandungan adalah waktu yang terletak antara masa pembuahan dan masa kelahiran. Kemudian fase bayi. Fase bayi adalah saat perkembangan yang berlangsung sejak lahir sampai 18 atau 24 bulan. Ketiga, fase kanak-kanak awal adalah
fase perkembangan yang berlangsung sejak akhir masa bayi sampai 5 atau 6 bulan. Kadang-kadang disebut masa prasekolah. Kemudian yang keempat, fase kanak-kanak tengah dan akhir adalah fase perkembangan yang berlangsung sejak kira-kira umur 6 sampai 11 tahun, sama dengan masa usia sekolah dasar. Yang kelima, fase remaja adalah fase perkembangan yang merupakan transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa awal yang dimulai kira-kira umur 10 sampai 12 tahun dan berakhir kira-kira umur 18 sampai 22 tahun. Jean Piaget mengemukakan perkembangan anak sampai mampu berpikir seperti orang dewasa melalui 4 tahap perkembangan, yakni pertama, tahap sensori motor. Kegiatan intelektual pada tahap ini hampir seluruhnya mencakup gejala yang diterima secara langsung melalui indera. Kemudian tahap praoperasional. Pada tahap ini perkembangan sangat pesat, lambang-lambang bahasa yang dipergunakan untuk menunjukkan benda-benda nyata bertambah dengan pesatnya. Kemudian yang ketiga, tahap operasional konkret. Kemampuan berpikir logis muncul pada tahap ini. Mereka dapat berpikir secara sistematis untuk mencapai pemecahan masalah. Kemudian tahap operasional formal. Tahap ini ditandai dengan pola berpikir orang dewasa. Mereka dapat mengaplikasikan cara berpikir terhadap permasalahan dari semua kategori, baik yang abstrak maupun yang konkret. Sekian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.